Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini kami dari Divisi Sinematografi CBC Bincang Asik bersama Kak Ratu Rena Marlon nih pada kesempatan hari ini. Halo Kak Ratu. Halo Kak Yurita, Kak Desri. Bagaimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak? Baik. Nih sebelumnya Kak, sebelum masuk ke wawancara nih, cobalah Kak perkenalkan diri lu nih Kak. Kak Ratu nih semester berapa, dari prodi apa, tinggal di mana? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Yurita dan Kak Desri yang sudah mengundang saya untuk program Sibisik ini. Perkenalkan, nama saya Ratu Rena Marlon, biasa dipanggil Ratu atau Rena, bisa juga Rere. Nah, di sini saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan tahun ajaran 2020, berarti saya sekarang udah semester 7. Saat ini saya berada di Jakarta. Oke. Kita di sini dari Tanjung Pinang ke Jakarta ya. Jauh ya. Iya. Ya sebelum masuk ke wawancara nih Kak Desri, ada yang mau ditanya nggak sama Kak Ratu Rena Marlon nih? Jauh ini nggak ada sih. Langsung aja ke Kak Fatin. Oke, baik. Kita wawancara Kak ya. Mau tanya-tanya nih tentang, jadi Kak Ratu Rena Marlon ini lolos program dari MSIB Kak ya? Iya, benar sekali. Kalau boleh tahu nih Kak, proses seleksi Kakak tuh seperti apa ya Kak? Kemarin waktu mendaftar dari awal sampai akhir dinyatakan lolos. Oke, baik. Jadi prosesnya itu cukup panjang ya. Itu ada sebulanan. Itu sebulan lebih dari mempersiapkan dokumen. Pertama kita harus siapin dokumen. Nah, di situ teman-teman yang mau daftar MSIB, khususnya Magang Merdeka, itu bisa cek di Instagramnya @magangberdeka. Nah, di situ akan ada pengumuman kalau misalnya MSIB magang ini akan buka kapan. Nah, saya kan kebetulan di angkatan yang kelima. Nah, itu pertama kali untuk mendaftar tuh saya menyiapkan dokumen. Itu biasanya ada SR, itu surat rekomendasi itu dari kampus, ada juga yang dari orang tua surat rekomendasinya, terus juga SPTJM itu ditandatangan ya, sama ada yang sama orang tua, ada juga yang sama dekan atau mungkin dari Kaprodi juga boleh menandatangani. Nah, lalu setelah menyiapkan dokumen itu kita sembari memilih 22 mitra. Nah, sebelumnya di batch sebelumnya, di angkatan sebelumnya, sebelum 5 berarti 1, 2, 3, 4 tuh bebas mau milih sebanyak apapun. Tapi karena terlalu banyak permasalahan, jadi dibatasi jadi 22 mitra aja. Nah, keuntungannya dari 22 mitra ini jadi lebih hati-hati untuk memilih, jadi nggak sembarangan asal untuk milih mitra yang mana kita mau magang di mananya gitu. Lalu setelah daftar di 22 mitra dan juga udah mengumpulkan dokumen tersebut, itu kan diverifikasi itu apakah lolos dokumennya sesuai peraturannya atau tidak. Kalau misalnya tidak lolos, berarti ya dinyatakan benar-benar tidak lolos, tidak bisa ikut angkatan 5 ini. Namun kalau misalnya lolos terverifikasi, itu akan ikut tes kebinekaan. Itu ada 2 gelombang waktu itu tes kebinekaannya. Saya kebetulan di tes kebinekaan yang gelombang pertama. Nah, itu setelah tes kebinekaan, nanti di laman Kemendikbudnya itu ada tulisan di mitranya tuh kalau lagi diproses, berarti mitra tersebut udah dapat data-data kita nih. Nah, setelah itu udah diproses, itu ada beberapa mitra, sebenarnya cukup banyak mitra yang meloloskan saya di tahap pertama. Tahap pertama tuh ada tes, macam-macam tes, berbeda mitra, berbeda juga tes-tesnya. Ada yang tes psikologi, ada juga tes seperti menulis, itu sesuai mitra yang mana mau kita tuju. Lalu kalau misalnya ada juga tes yang mau langsung wawancara, tidak cuma tes tertulis doang. Nah, itu setelah kan berbeda-beda nih mitranya, kebetulan saya lolos yang di PT Pintar Pemenang Asia. Nah, itu pertamanya saya tes dulu, tesnya cukup panjang, itu ada menulis, ada juga numeriknya kayak ujian biasa gitu. Nah, itu karena lolos langsung ke tahap wawancara, itu FGD Forum Group Discussion. Jadi dalam wawancara itu ada 3 orang, itu diwawancara. Setelah itu
saya juga setelah wawancara baru diumumin itu 1 hari atau 2 hari kalau saya diterima di mitra tersebut begitu. Jadi prosesnya cukup panjang. Jadi yang pertama harus menyiapkan dokumen, lalu memilih 22 mitra, kemudian ikut tes kebinekaan, lalu mengikuti rangkaian tes dari mitra, kemudian wawancara, lalu diterima atau tidak terima gitu. Wow, cukup panjang juga ya Kak. Nah, Kak, dan bersertifikat. Coba Kak jelaskan dulu apa nih MSIB. Maaf, boleh diulangi soalnya putus-putus. Oke, saya ulangin. Nah, dari tadi kan Kakak udah ceritain nih proses-prosesnya yang begitu panjang. Nah, gimana nih? Apa yang dimaksud dengan MSIB atau Magang Studi Independen Bersertifikat ini? Coba Kakak jelaskan dulu apa itu MSIB. Oke, baik. Jadi MSIB ini magang studi independen bersertifikat. Nah, jadi di sini tidak hanya magang saja, tapi ada studi independen juga. Tapi saya mendaftar di 22 mitra itu sebagai pemagang, tidak studi independen. Perbedaannya itu, magang itu kita berarti langsung di tempat kerjanya, tempat magangnya, tempat mitranya. Berbeda dengan studi independen itu kita berarti belajar secara mandiri, namun tetap dipantau oleh mitra tersebut. Jadi terserah kita mau memilih studi independen atau mau magang juga bebas. Yang penting relevan dengan minat kita. Gitu. Oke Kak Ratu. Ya nih Kak, setelah perjalanan waktu MSIB di PT, berarti Kakak dapat di PT Pinter Pemenang Asia Kak ya, betul nggak Kak? PT Pintar Pemenang Asia, benar. Oke, benar. Apa saja nih Kak tugas atau tugas pokok Kakak di situ tuh Kak? Nah, jadi selama saya akan mengikuti magang ini, selama saya mengikuti itu, sebelum mendaftar itu kan sudah pasti kita melihat dulu rincian penjelasannya kalau kita bakal ngapain aja sebelum mendaftar di mitra tersebut. Nah, jadi di sini saya belajar untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajarannya berupa video dan juga melakukan kayak nulis soal. Terus juga saya menjadi asesmen salah satu asesmen pelatihan. Jadi itu tugas saya tuh mengecek pelatihan apakah sudah sesuai verifikasi atau belum, atau mungkin ada yang belum, jadi saya perbaiki. Kemudian saya juga belajar untuk membuat RPP, tapi ini RPP-nya berbeda dengan yang saya pelajari di kuliah. Lalu juga saya belajar TNA, itu bagaimana cara membuat video pembelajaran tersebut, namun sedikit berbeda, namun sama juga, ya sedikit berbeda dengan apa yang saya pelajari di kuliah. Itu seperti prosesnya dan rangkaian pembelajarannya seperti apa. Kemudian saya juga belajar untuk mengedit video yang baik dan benar dan langsung di laptop, tidak hanya di HP saja. Terus juga saya belajar untuk memegang kamera langsung, terus juga men-take video, merekam video yang baik dan benar. Kemudian saya juga belajar untuk rata-rata untuk media pembelajaran, namun ini berbasis digital, teknologi gitu. Berarti Kak, sebelum lanjut ke pertanyaan Kak Desri nih, Kak Fatih mau nanya nih. Berarti di PT Pintar Pemenang Asia ini betul-betul di bidang pendidikan Kak ya, bukan di industri atau apa gitu Kak. Soalnya dikirain Kak Yuri 1 itu tuh PT industri gitu. Nah, jadi gini, ini nih PT Pintar Pemenang Asia ini dia tuh ada program kayak pelatihan gitu Kak. Pelatihannya itu nanti dia memberikan pelatihan untuk orang-orang yang ingin mendaftar pelatihan, jadi juga ada sertifikatnya gitu. Jadi misalnya Kak Fatin ingin belajar untuk membuat kue. Nah, di sini di Pintar ini menyediakan bagaimana pelatihan kursus gitu ya, kursus untuk membuat kue, itu bisa secara online gitu. Nah, di situ Pintar ini menyediakan hal tersebut.
gitu Kak. Tadi kan Jadi berbasis digital. Oke, berbasis digital. Tadi kan kakak ada bilang kan, nanti kakak mengecek asesmen ini. Asesmen ini nih yang asesmen Kemendikbud untuk guru-guru itu kak ya, kalau boleh tahu. Bukan Kak. Nah ini jadi ada program tersendiri yang tidak boleh disebutkan memang dari mitra tersebut. Jadi saya menjadi asesmen untuk pelatihan-pelatihan. Jadi kalau misalnya ada pelatihan yang ingin mengajukan bekerja sama dengan Pintar, saya mengecek. Kan saya menjadi asesmen, jadi otomatis saya mengecek apakah asesmen tersebut sudah sesuai dengan peraturannya atau belum. Kalau misalnya belum, berarti saya akan mengomentari bahwa dokumen-dokumen tersebut belum layak, atau bukan belum layak sih, lebih ke mengoreksi saja. Jadi bisa saya perbaiki, bisa juga saya kembalikan lagi ke mitra gitu. Oke, baik, terima kasih kak. Lanjut nih pertanyaan dari Kak Desri nih, biar kita semakin mengulik nih dari Kak Ratu Rena, biar adik-adik kita tuh semakin semangat ikut MSIB kan. Yuk Kak Desri. Semangatnya nih. Kak Ratu, kalau boleh tahu kapan dibuka lagi MSIB ini, dan kalau boleh tahu juga Kak Ratu ditempatkan di mana nih magangnya, lokasinya Kak, lokasi. Nah jadi teman-teman yang misalnya mau ngikutin MSIB ini, nah teman-teman tuh bisa ngecek langsung di Instagram @magangberdeka. Nah kebetulan angkatan 6 tuh udah mulai persiapan nih, karena kan secara tidak langsung kan waktu itu berjalan dengan cepat ya. Jadi sudah mau masuk semester selanjutnya. Biasanya program MSIB ini tuh selalu ada di tiap awal semester sebelum kita mulai masuk semester selanjutnya. Jadi teman-teman pantengin saja kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, itu ada di Instagram @magangberdeka. Nah kebetulan yang angkatan 6 ini kemarin sudah mulai ada pengumuman kalau mau bukanya gitu, tapi belum ada pengumuman lebih lanjut. Cuma untuk mempersiapkan diri atau mau lihat-lihat di pengalaman angkatan sebelumnya juga bisa gitu. Nah kebetulan saya juga kan di PT Pintar Pemenang Asia ini ada di Jakarta Pusat, jadi makanya saya sekarang berada di Jakarta gitu. Oke. Lanjut kak, dari pertanyaan Kak Desri nih, kenapa kakak pilih di PT Pintar Pemenang Asia kak di Jakarta? Emang kita kan ada di Kepri kan kak, kan kota Batam tuh pasti ada dong magang, atau kan Batam kan terkenal dengan kota industrinya nih kak. Nih kenapa nih kakak pilih di Jakarta daripada pilih di Batam nih kak? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah jadi alasan saya memilih di Jakarta dan juga di PT Pintar Pemenang Asia ini karena sebelum saya memilih 22 mitra tersebut, itu saya kembali memilah-milah mitra mana saja yang akan saya daftar. Jadi saya benar-benar fokus waktu sebelum mendaftar tuh memilah mitra-mitra yang akan saya daftar. Itu tuh kebanyakan saya relate dengan minat saya, menurut minat kemampuan saya, dan juga saya tertarik di bidang tersebut. Jadi kalau misalnya kebanyakan saya mendaftar di bidang pendidikan karena saya berada di program studi pendidikan, jadi relevan gitu. Terus juga pengalaman saya, CV saya juga kebanyakan di bidang pendidikan, terutama bahasa gitu kan. Terus saya kebetulan juga tertarik di bidang teknologi, jadi relevan gitu kan, teknologi, pendidikan. Terus juga saya juga tertarik dengan mengedit video, membuat media pembelajaran, itu benar-benar relevan dengan saya, dan saya mendaftar di mitra-mitra yang terdapat rincian deskripsi pekerjaan itu seperti itu kurang lebih. Tapi selain itu saya juga ada mendaftar di luar bakat atau kemampuan saya, tapi saya minat seperti jadi TV kru TV. Itu saya tertarik, tapi sampai saya diterima kemarin pengumuman di mitra PT Pintar itu belum ada pengumuman. Jadi karena saya lebih tertarik di PT Pintar, makanya saya memilih PT Pintar. Lalu juga buat teman-teman misalnya mau ikut, itu usahain jangan asal milih. Kalau misalnya milih mitra, jadi relevan gitu dengan kemampuan atau mungkin bakat dan minat, jadi menyesuaikan dengan pengalaman teman-teman gitu Kak. Kak Ratu, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya aja ya. Nah, apakah ada dorongan dalam kakak mengikuti kegiatan ini? Itu dorongannya dari kakak sendiri atau dari? Ya.
Jujur sebenarnya tuh dari diri saya sendiri karena saya kan masih AFA studi, terus juga bingung kan mau ngapain daripada nggak ngapa-ngapain pas kuliah di semester 7 ini. Jadi udah kebetulan di MSIB ini diperpanjang gitu kan. Sementara kalau yang lain kampus yang mengajar itu kampus mengajar itu kan sudah tutup. Jadi saya mencoba untuk mengikuti magang merdeka. Nah kebetulan masih ada, jadi yaudah gas aja, nggak usah mikir lagi, yang penting ikut aja dulu, coba aja dulu gitu. Alhamdulillah lolos gitu. Berarti dari keluarga sama pihak dosen di kampus FKIP Umbra mendukung Kak ya dengan kakak mengikut MSIB. Soalnya Kak Yuri setahu nih pasti Kak Ratu dan Maron pertama kali yang ikut MSIB nih dari FKIP ya, FKIP Umbra. Betul tuh Kak? Iya benar sekali. Saya juga baru tahu kalau misalnya saya satu-satunya yang ikut dari FKIP, karena kirain masih ada juga yang lain gitu. Terus kebetulan dosen juga cukup responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan saya mengenai MSIB. Terus juga orang tua saya juga tidak ada kendala sama sekali atau mungkin hal lainnya, namun sangat mendukung kalau misalnya saya ikut magang merdeka, karena juga bisa masukin ke CV kan, terus juga kalau misalnya kerja nantinya juga lebih mudah gitu. Oke nih Kak, berarti rata-rata yang ikut MSIB di PT Pintar Pemenang Asia nih anak-anak FKIP atau anak keguruan, atau kakak punya teman beda nih Kak, sama-sama yang dapat di PT Pintar Pemenang Asia Kak, atau khusus FKIP aja nih Kak? Oh enggak Kak, justru banyak banget yang di luar FKIP. Di luar FKIP, bahkan di divisi learning sendiri, itu teman saya yang dari UI itu ngambil jurusan fisika. Itu kan nggak relevan kan Kak, learning dan juga fisika, tapi dia bisa lolos karena kemampuan dia dan juga kemampuan dia juga, pokoknya benar-benar sesuai kemampuan, sesuai kalau misalnya wawancara gimana kira kita mau menjawab wawancara itu dengan baik, itu bisa aja sih Kak. Terus juga teman saya ada juga yang dari psikologi, itu di divisi saya ada di psikologi, ada di manajemen, ada di luar pendidikan tuh kayak sastra Inggris, tapi bukan pendidikannya, cuma sastra Inggris saja. Terus juga manajemen pendidikan gitu Kak. Jadi kita mesti dari top pendidikan, tapi ya relevan aja gitu. Kalau misalnya suka di bidang tersebut, pasti bakal ngajuin gitu. Terus juga kalau misalnya di PT Pintar sendiri kan juga tidak hanya ada divisi learning ya, itu kan ada banyak divisi lainnya. Nah itu bisa sesuai kemampuan kita aja. Kalau misalnya kita suka finansial, gimana berarti divisinya lain, suka yang bisnis, bisnis analis, itu bisa di divisi tersebut gitu. Jadi banyak sih Kak di luar, nggak mesti sesuai dengan program studi, asalkan sebelum, seperti yang saya bilang tadi, sebelum mendaftar di 22 mitra tersebut itu lihat dulu deskripsi yang dibutuhkan oleh mitra gitu. Jadi menyesuaikan aja sih Kak gitu. Berarti kemarin untuk jurusan keguruan seperti kita ini bisa daftar kayak di situ ya Kak? Kan biasanya kan harus, dulu pernah iseng-iseng dulu kan sebelum ikut-ikut itu harus anak hukum lah, anak inilah kalau magang-magang dari program Merdeka kampus mengajar atau Merdeka ini Kak. Iya nggak mesti sesuai jurusan Kak, asalkan kita baca dulu deskripsinya. Terkadang ada yang bebas mau jurusan diterima dari jurusan manapun, namun diutamakan pendidikan. Nah berarti kan kalau misalnya kita dari hukum bebas aja dong, kalau kita mau ambil di pendidikan, walaupun ya diutamain pasti anak pendidikan. Tapi kalau misalnya ada yang nggak relevan, yang seperti mitra inginkan, pasti mengambilnya dari jurusan lain gitu. Baik Kak Ratu. Nah oke, apa-apa saja nih Kak bekal atau persiapan untuk adik-adik kita nanti. Nah untuk selanjutnya itu manfaat yang Kakak dapatkan sampai saat ini apa aja nih Kak? Langsung 2 pertanyaan. Oke, tadi yang pertama tuh apa tadi Kak? Bekal atau persiapan untuk adik-adik kita. Persiapannya seperti yang tadi sebelum-sebelumnya saya sudah sampaikan, itu seperti menyiapkan dokumen, tapi itu kan tunggu pengumumannya akan buka dulu ya. Kalau misalnya belum buka seperti sekarang, lebih baik teman-teman yang mau daftar tuh memperbanyak pengalaman yang relevan gitu sih Kak, yang kalau misalnya diinginkan.
Kalau misalnya sukanya ngajar atau mungkin tertarik di media di pendidikan, mungkin teman-teman bisa banyak berlatih, banyak apa ya, kayak freelance atau mungkin part time mengajar. Nggak mesti mengajar sih. Kalau saya sendiri, saya tidak banyak pengalaman di mengajar, tapi saya memiliki pengalaman di mata kuliah seperti micro teaching. Itu saya masukin gitu pengalaman saya micro teaching, terus saya mengajar apa, saya pernah buat media pembelajaran seperti apa, itu juga bisa dimasukkan. Jadi kalau misalnya emang sungguh-sungguh tuh di mata kuliah tuh benar-benar bagus banget buat dimasukin ke CV. Kalau misalnya memang tidak ada pengalaman di luar gitu kan, kadang kan kita bingung masukin pengalaman seperti apa di CV, tapi padahal dari mata kuliah pun bisa kita masukin asalkan relevan. Lalu juga psikis kita harus perbaiki, itu yang harus disiapin. Kemudian pengalaman, itu sih kalau misalnya bekal yang perlu kita siapin sebelum masuk ke MSIB ini. Lalu apa yang saya dapatkan dari selama ikut magang ini tuh cukup banyak sih. Saya banyak belajar. Kalau misalnya yang paling utama saya belajar tuh tepat waktu. Karena sebelumnya saya termasuk orang yang cukup lama. Namun kalau misalnya selama di sini tuh saya belum pernah, semoga nggak pernah terlambat. Nah di sini juga kalau misalnya mau apa sih namanya, mau diskusi bersama atau mungkin meeting, itu tuh kalau misalnya pukul 1 beneran pukul 1, tidak ditunda, tidak ada yang lelet gitu. Kalau misalnya kita ada kerjaan lain tapi jam 1 kan selesai makan siang, jadi kalau misalnya ada kerjaan lain ditinggalin, kita fokus ke meeting tersebut. Itu sih yang saya pelajari di sini. Jadi senang gitu loh kalau misalnya nggak ada yang lelet sama sekali. Terus juga yang saya senang tuh teman-temannya sangat terbuka gitu. Kalau misalnya, apalagi saya dari Kepri, otomatis logat berbicara saya dengan teman-teman yang lain berbeda. Itu diterima sangat baik. Terus juga kadang diajari kalau misalnya di sini tuh bagaimana caranya di sini, kalau yang perbedaan banyak bertukar pengalaman gitu Kak. Terus juga kalau misalnya di sini saya juga belajar untuk lebih hati-hati sama diri sendiri, karena di sini kan walaupun di Pinang saya juga merantau, tapi kan berbeda di Pinang sama sini ya. Jadi itu sih Kak. Terus juga di sini saya belajar kalau misalnya untuk menjadi cangkir kosong tuh sangat baik gitu. Kalau misalnya kita udah punya ilmu, tapi kalau misalnya kita di tempat baru, nggak apa-apa kita jadi cangkir kosong gitu. Jadi dituangin lagi sama ilmu-ilmu baru, menerima ilmu-ilmu baru. Jadi itu bagus sih Kak, yang saya dapatin selama sini. Karena banyak hal yang saya belum tahu gitu, jadi tahu gitu selama ini. Wah, ternyata manfaatnya banyak juga ya Kak Ratu. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan penutup. Motivasi apa yang membangun dari Kak Ratu untuk adik-adiknya nih agar dapat mengikuti atau mencoba MSIB gitu Kak Ratu? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama kali yang saya akan katakan adalah jangan takut untuk mencoba. Termasuk saya sendiri, saya nggak mikir gimana ya kalau misalnya tinggal lulus, ya udah coba aja dulu, nggak usah mikir panjang. Kalau misalnya ini kan bermanfaat, programnya bermanfaat. Kalau misalnya emang bermanfaat tuh ya udah nggak usah pakai mikir panjang, nanti daftar. Gitu. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Kalau misalnya gagal ya itu kan pengalaman ya. Jadi kayak misalnya cerita gitu di masa depan, kalau misalnya iya pernah gagal, tapi itu jadi kan ada kelanjutannya gitu, nggak berhenti di stuck itu doang. Nah, jangan takut mencoba. Lalu kalau misalnya ada suatu hal yang baik, itu ambil aja. Jangan mikir panjang. Kalau misalnya kita mempertimbangkan 2 hal yang baik itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita mikir panjang untuk ngambil, kalau misalnya cuma satu pilihan tuh jangan gitu. Seperti ngikutin Magang Merdeka ini, ikut aja, nggak mesti Magang Merdeka sih, kampus Merdeka juga boleh, yang lain-lainnya kayak magang, studi independen. Kalau misalnya teman-teman nggak mau ikut mobilisasi, kalau saya kan mobilisasi ke sini ya. Kalau misalnya mau belajar sendiri di studi independen juga boleh banget. Itu biasanya kebanyakan di digital, teknologi kayak AI, belajar kayak gitu-gitu kebanyakan. Atau misalnya teman-teman mau lebih suka mengajar, tapi bisa ikut kampus mengajar. Itu benar-benar relevan sih kalau misalnya teman-teman suka ikut kegiatan sosial langsung yang berkegiatan. Terus teman-teman juga kan sekarang udah banyak tuh program kayak
kewirausahaan, bahkan juga ada di kampus Merdeka tersendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman suka, daftar aja gitu. Nggak usah pakai mikir. Kalau misalnya kebingungan, teman-teman juga bisa tanya langsung sama saya. Atau mungkin kakak-kakak lainnya yang udah pernah pengalaman atau yang punya pengalaman di kegiatan-kegiatan kampus Merdeka seperti ini gitu. Pokoknya jangan takut, terus coba aja dulu gitu sih. Ternyata nih buat adik-adiknya motivasinya itu yang pertama jangan takut untuk mencoba dan jangan takut gagal. Ya, Buat adik-adiknya yang mau mencoba MSIB. ya benar Kak. Gimana Kak Fatin? Ya mungkin sekian aja dari tanya jawab kita nih sama narasumber kita Kak Ratu, penerima program Magang dan Studi Independen Bersertifikat atau MSIB di PT Pintar Pemenang Asia. Terima kasih ya Kak Ratu atas waktunya nih mau diwawancara sama Kak Yurisa dan Kak Desri di hari Minggu lagi Kak. Makasih banyak ya Kak. Oke, terima kasih kembali Kak Yurista, Kak Desri sudah mengundang saya di program Si Bisik ini. Baik, Oke, semangat buat Kak Ratunya di kota rantau. kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.